Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Rafli Wahyu Albani dengan NIM 20051076 ingin menjelaskan materi mengenai hukum kepailitan. Lebih tepatnya tanya jawab sebagai suatu tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Arif Rahman SHMH selaku dosen mata kuliah hukum kepailitan kelas 4A. Yang pertama, pertanyaan pertama itu adalah apa sih dasar hukum dari kepailitan itu? Jawabannya adalah menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dan undang-undang ini disebut dengan Undang-Undang Kepailitan. Maka itulah yang menjadi dasar hukum daripada hukum kepailitan itu sendiri. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, apa yang dimaksud dengan pailit atau kepailitan? Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Maka terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam suatu proses kepailitan, diantaranya kreditor, debitor pailit, kurator, dan hakim pengawas. Pertanyaan selanjutnya yang nomor 3 adalah kemanakah permohonan pernyataan pailit diajukan dan apa persyaratan pengajuan daripada gugatan tersebut. Permohonan pernyataan pailit itu diajukan kepada pengadilan niaga. Adapun persyaratannya menurut pasal 2 ayat 1 Jo pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan, yang pertama adalah ada 2 atau lebih kreditor yang kewajibannya sudah bisa ditagih, atau mereka menggugat ke pengadilan niaga bahwa si debitur belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya. Adapun yang kedua adalah utang. Ada utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditur. Adapun yang keempat, siapa saja sih yang dapat mengajukan pailit? Jawabannya berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Kepailitan, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit yaitu yang pertama debitur itu sendiri, yang kedua kreditur, yang ketiga kejaksaan apabila menyangkut kepentingan umum. Apabila debitur adalah bank, maka yang menggugat adalah Bank Indonesia. Selanjutnya perusahaan efek. Selanjutnya itu perusahaan asuransi dan hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Adapun pertanyaan nomor 5, apa sih akibat hukum dari kepailitan itu? Jawabannya, akibat hukum dari kepailitan itu adalah akibat dari dipailitkannya debitur berdasarkan putusan pernyataan pailit di pengadilan niaga adalah debitur tersebut demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya, dan termasuk dalam hal pailit yang terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan sesuai dengan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Adapun pertanyaan nomor 6, dalam pengadilan niaga akan diadakan yang namanya pengajuan PKPU, baik itu dari kreditur sendiri atau dari debitur itu. Pengajuan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran hutang dan akan diadakan
Dalam hal ini akan diadakan voting secara matematik atau hitungan. Jadi bagaimana jika dalam perhitungan hasil voting tersebut seorang debitur kalah dalam voting tersebut? Apakah ada upaya hukum yang harus ditempuh si debitur? Dan bagaimana jika dia menang voting? Baiklah, di sini saya akan menjawab perihal si debitur kalah voting dalam pengajuan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran hutang di pengadilan niaga, maka tidak ada lagi yang namanya upaya hukum baginya. Maka dia akan dinyatakan pilot karena kreditur sudah tidak yakin lagi kepada si debitur bahwasanya dia tidak mampu untuk melunasi utang-utangnya. Adapun perihal si debitur menang voting, maka dia akan diberikan kesempatan untuk melunasi hutang-hutangnya atau diberikan kesempatan untuk melunasi hutang-hutangnya. Disebut juga direstrukturisasi, atau artinya diberikan tenggang waktu kepadanya untuk melunasi hutang-hutangnya. Ketika setelah habis tenggang waktu, bagaimana ketika setelah habis tenggang waktu si debitur masih belum mampu untuk melunasi hutang-hutangnya? Apakah dia akan dinyatakan pilot langsung? Maka si kreditur bisa mengajukan pembatalan penundaan kewajiban pembayaran utang dan di pengadilan niaga. Pertanyaan nomor 7, apa sih tujuan dari hukum kepailitan itu? Yang pertama tuh untuk mencegah perebutan harta kekayaan debitur oleh para debitur. Jadi di sini dalam pengajuan pilot kan yang lebih awal adalah orang yang kewajibannya, yang menuntut kewajiban si debitur bahwasanya dia belum melunasi hutang-hutangnya. Maka tenggang waktu daripada pelunasannya tentu berbeda-beda. Jadi kalau tidak ada kepailitan, maka yang pertama yang sudah dapat tenggang waktu, maka dia akan dapat yang namanya pelunasan hutang secara maksimal. Maka hak-hak kreditur yang lain menjadi terambil di situ. Maka ada hukum kepailitan untuk mencegah perebutan harta kekayaan debitur oleh para kreditur. Adapun yang kedua, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak, baik itu kreditur maupun debitur, untuk menyelesaikan perkaranya secara damai atau untuk memberikan pengajuan PKPU ke pengadilan niaga dan untuk mencapai kepastian hukum di sana. Selanjutnya nomor 8, kenapa kepailitan disebut juga dengan ultimum remedium? Di sini jawabannya karena kepailitan itu merupakan upaya terakhir. Artinya pilot, dinyatakan suatu perusahaan itu pilot itu dikarenakan ketidakmampuan debitur untuk membayar kewajiban utangnya kepada para kreditur. Maka ketika suatu perusahaan pilot, maka akan banyak yang namanya pengangguran. Kenapa? Yang sedianya mereka bisa bekerja di suatu perusahaan itu, karena digugat pilot, maka mereka akan kehilangan pekerjaannya. Maka di situ pengangguran di Indonesia akan meningkat. Jadi, adapun maknanya, dia ada makna dari ultimum remedium agar di situ diselesaikan secara baik-baik, baik itu melalui damai atau PKPU atau pengajuan penundaan biaya PKPU atau penundaan pembayaran hutang. Maka agar tidak jadi difilotkan, maka dibuatlah
kesepakatan antara dua pihak itu tadi. Pertanyaan nomor 9, kapan dibentuknya pengadilan niaga? Nah, sebelumnya pengadilan niaga ini adalah tempat di mana kepailitan itu diselesaikan. Pengadilan niaga dibentuk pada tahun 1998. Pengadilan ini merupakan pengadilan yang tidak berdiri sendiri, melainkan dia itu di bawah dari Mahkamah Agung. Adapun pertanyaan nomor 10, pertanyaan terakhir, apakah setelah dinyatakan valid diucapkan oleh pengadilan niaga kepada seorang debitor, maka seluruh hartanya akan disita secara keseluruhan? Menurut saya tidak, karena berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Kepailitan yang tidak termasuk dalam sitaan tersebut adalah benda. Termasuk di dalamnya adalah hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh si debitur sehubungan dengan pekerjaannya. Perlengkapan atau alat-alat medis untuk kesehatan, tempat tidur yang digunakan debitur dan untuk keluarganya. Adapun yang kedua, segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya, baik itu gaji atau tunjangan, pensiunan, dan sejauhnya itu ditetapkan oleh hakim pengawas di pengadilan niaga. Selanjutnya, yang pengecualian dari seluruh harta yang disita, yaitu uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi kebutuhannya, untuk menafkahi anak dan istrinya menurut undang-undang yang berlaku. Menurut saya sekian. Kalau ada salah dalam pengucapan atau pemahaman saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.